Diluncurkan di kuarter 3 2014, bikin handphone ini umurnya udah ya 5 tahun lebih dikit lah ya. Dan buat umur teknologi ini udah hitungannya HP bangkotan banget. Apa 8 megapiksel masih layak di 2020? Ini dia review kamera iPhone 6. Oke, kita akan bahas sisi kamera dari handphone yang sudah purbakala ini 5 tahun setengah. Tapi aku yakin masih banyak yang pakai sih iPhone 6 di luar sana ya, dengan satu dan lain hal. Jadi dengan setup satu kamera belakang dengan dilengkapi dengan 8 megapiksel main kamera dengan bukaan f2.2 dan dengan field of view 29 mm, dan tentunya sudah face detect autofocus. Apakah ini bisa menjadi satu kontender di era ya sudah 108 megapiksel ini ya, kita nggak tahu ya. Kamera selfie yang dibawa itu sebesar 1,2 megapiksel, bukannya sama f2.2, dan wide angle of view-nya 31 mm. Beda-beda tipis sama kamera belakangnya. Jadi hampir dari zaman ke zaman itu ya, kalau iPhone ya, kalau kalian pakai atau ada yang pernah pakai atau yang sudah ada yang murtad dari iPhone ke Android yang sekarang udah mulai ya sudah banyak yang kameranya high end. iPhone itu sebenarnya modul kameranya nggak banyak berubah dari tahun ke tahun. Bahkan di iPhone 11 Pro juga sekarang itu udah mulai sebenarnya modul kameranya nggak banyak berubah, cuma ada beberapa tambahan HDR atau portrait dan segala macamnya. Nah, di iPhone 6 sendiri ini apakah ini bisa dibilang masih bisa menjadi kontender? Aku pribadi jadi merasakan ada beberapa hal yang bisa aku bahas di sini untuk bilang kalau iPhone 6 ini masih bisa dari sisi kamera. Masih bisa dari sisi kamera untuk menjadi salah satu smartphone pilihan budget di 2020. Kita nggak bahas softwarenya, kita nggak bahas interface ataupun ya update software, karena dia hanya sekarang di update terakhir adalah 12.4.5 kalau nggak salah ya. Jadi di sana. Nah, kita bahas apa aja sih yang bisa bikin ini menjadi salah satu contender dengan kamera yang cuma 8 megapiksel. Ini adalah 3 top tips, bukan top tips sih. Ini adalah 3 top reason aku kenapa iPhone 6 masih bisa jadi contender. Yang pertama, dynamic range. Jadi kalau ngomongin dynamic range, dirasa iPhone masih jadi salah satu yang uh, top notch-nya lah kalau di sisi dynamic range, karena dari shadow-nya bisa diangkat, highlight-nya nggak terlalu blown out, dan juga kalau diterjemahin tuh fotonya ya nggak terang banget, nggak gelap banget gitu. Pas lah, intinya fotonya pas. Nah ini sebenarnya kalau pengen bikin ini jadi satu buah lebih real lagi, lebih pengen jadi sebuah comparison yang kira-kira jadi pemilihan buat kalian buat purchase ini apa enggak. Jadi intinya aku akan compare ini dengan satu buah handphone dengan price point yang sama. Jadi kalau kalian cari di marketplace, iPhone 6 itu sekarang harganya di sekitar 1,6 1,7 kisaran itu, dan kita akan compare fotonya dengan handphone yang sama di harga 1,6 atau 1,7. Dan pilihannya jatuh kepada Realme C3. Jadi comparison ini adalah perbandingan antara iPhone 6 dan Realme C3. Ini aku kasih lihat kenapa aku bilang dynamic range iPhone lebih bagus dibandingkan
handphone dengan price point yang sama di tahun 2020 tentunya. Kalian lihat sendiri. Nah, silakan kalian nilai dari sana apakah memang benar dynamic range-nya lebih bagus atau cuma perasaan aku aja. Itu up to you guys. Dan yang selanjutnya adalah yang kedua, fitur dari videonya. Jadi aku pribadi pernah bikin short story di Instagram menggunakan iPhone 6 only, dan iPhone 6 yang aku pakai itu umurnya sudah 5,5 tahun, dan di sana nggak ada yang bisa bedain apakah itu pakai iPhone 6 apa tuh aku pakai iPhone X ataupun iPhone 11 Pro. Tapi aku nggak pakai wide angle ya, jadi nggak ada wide angle-nya. Intinya slow motion yang aku ambil, footage yang aku ambil itu hasilnya amat sangat bisa banget buat Instagram, karena Instagram story kan hanya 720 ya, sedangkan slow motion di iPhone 6 itu 720p juga. Kalau kalian bandingin, aku pernah bahas tentang review kamera si Realme C3, kalian bisa lihat di sini, aku taruh pojok kiri atas ya, kanan atas kalian. Masih aja nggak hafal, udah berapa kali bikin video. Jadi di sana kalian bisa lihat sebenarnya Realme C3 juga punya slow motion, dan kalau misalkan kalian malas ke sana, ini aku kasih comparison antara slow motionnya iPhone 6 120 frame per second di 720p dengan 120 frame per second di 480p-nya Realme C3. Kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gimana, dan ada beberapa color banding, ada yang ya resolusinya agak sedikit berkurang kayak gitulah. Dan dari situ sebenarnya ini juga aku pakai di short story aku di iPhone 6 short story, bahwa sebenarnya itu aku pakai untuk di Insta storyku menggunakan iPhone 6 gitu, dan nggak banyak yang notice karena aku mostly pakai kamera ini nih, EOS R, buat Insta story, dan mereka menganggap aku pakai kamera EOS R. But it's iPhone 6, itu iPhone 6. Dan yang kedua adalah si time lapse-nya. Ini masih dalam fitur video ya. Time lapse yang dibawa oleh iPhone 6 juga, itu hasil videonya jauh banget dibandingkan si Realme C3. Kalian bisa cek juga di sini. Silakan kalian cek sendiri. Ini aku kasih comparison-nya sebelah-sebelahan mungkin, atau next. Di sini aku kasih lihat gimana dynamic range, sekali lagi balik ke reason nomor 1 dari timelapse yang kita bikin, hasilnya sangat ya ada slightly different kalau misalkan kalian lihat sendiri. Nah, yang ketiga adalah reliability. Nah, reliability ini kenapa aku bring up, karena kamera app iPhone tuh nggak pernah fail, dalam artian kalau misalkan aku buka dia nggak pernah bounce back, atau kalau misalkan dalam keadaan low light pun dia walaupun tidak kuat di low light, tapi kalau aku suruh jepret dia jepret. Jadi kalau misalkan aku pakai Android itu ada beberapa sikon atau situasi yang mana kayak misalkan mungkin lagi ada Bill Gates main TikTok gitu di sebelah lo, dan lo harus buru-buru ngerekam tuh, kayak kok ngeload app-nya lama banget dengan comparison handphone yang 1,5 jutaan ya tentunya ya, itu dibandingkan dengan iPhone. So reliability dan usability buat aku pribadi, iPhone masih far superior dibandingkan handphone Android dengan price point yang mirip. Nah, oke. Dan itulah 3 alasan aku kenapa masih bisa bikin iPhone 6, terutama di 2020, dari sisi kamera masih bisa sedikit banyak bersaing. Kalau dari sisi spek atau dari sisi usability dan segala macam, aku nggak bisa bilang bisa bersaing sih 2020, karena dia udah nggak disupport update iOS lagi, maksimum udah iOS 12, dan juga sekarang kan semua udah optimize buat iOS 13, dan app-nya mulai gede-gede, dan maksimum iPhone 6 tuh kan cuma 64 ya kalau nggak salah ya. Dan ya banyak limitasi di sana sini, tapi kalau kalian mostly atau mainly hanya menggunakan handphone untuk WhatsApp dan ambil kamera, ya bisa jadi iPhone masih jadi pilihan utama buat di purchase di tahun 2020 gitu. iPhone 6 in particular.
Jadi sebenarnya ada beberapa yang pengen aku bahas, kayak ada beberapa bro tips tentang penggunaan kamera app di iPhone. Jadi ya mungkin aku bikin di next video. Jadi stay aja di channel ini, silahkan di subscribe kalau memang masih mau nungguin video selanjutnya tentang bro tips aku di iPhone fotografi. Dan mungkin itu aja sih dari aku. Jadi semoga infonya tersampaikan dengan baik dan benar, dan terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.